Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang akan berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan direnungkan hari ini, ungkapan syukur. Konteks kutipan kita hari ini bermula dari Lukas bab 10 ayat 17 sampai ayat 20. Ini adalah sebuah kesatuan dengan teks kita. Di sini, Yesus mengemukakan 3 pokok penting bagi para murid Yesus. Pertama, ke-72 murid ini perlu bersyukur bukan karena mereka bisa menaklukkan iblis, tetapi karena nama mereka tercatat di surga. Yesus menyatakan bahwa mengikuti Yesus bukan soal sukses, prestasi. Lebih penting bahwa mereka telah menjadi bagian dari surga. Kedua, Yesus bersyukur karena panggilan Allah ini ditangkap dengan segera, diterima oleh mereka yang sederhana, orang kecil yang hatinya terbuka dan tanggap. Ini semua kemurahan Allah saja. Ketiga, Yesus mengingatkan betapa beruntungnya mereka sebab sudah membuka hati, mata, dan telinga terhadap apa yang mereka imani, lihat, dan dengar. Yesus menegaskan bahwa murid yang rendah hati mampu melihat dan mendengar apa yang didambakan oleh para nabi dan para raja. Mata orang kecil adalah yang paling mungkin melihat Kristus, dan melalui dia melihat wajah Allah. Belas kasih Allah akan dilimpahkan kepada orang yang dengan rendah hati dan tulus menyerahkan diri secara total pada penyelenggaraan ilahi. Sebaliknya, belas kasihnya akan tertutup bagi mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah adalah kasih yang menyatakan dirinya kepada kaum miskin dan sederhana, serentak mengundang kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia dan sesama. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan mudah melihat Allah dan karyanya. Saudara yang terkasih, Yesus mempertegas bahwasanya kebahagiaan seorang pelayan bukan terletak pada keberhasilannya menjalani tugas, namun karena namanya tercatat di surga. Kita semua dipanggil untuk melayani sesama lewat tugas perutusan, lewat bidang pekerjaan kita masing-masing. Suatu pertanyaan yang harus terus direfleksikan adalah, apakah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, nama kita tercatat di surga? Atau nama kita sekedar tercatat di dunia dengan pujian orang dan dengan harta duniawi yang kita dapatkan? Tujuan utama dari pekerjaan-pekerjaan kita adalah pengurusan hidup. Saudara yang terkasih, masa Advent menjadi masa baik untuk mengevaluasi kemuridan kita. Jangan bermegah
karena jabatan sukses kita. Tetaplah menjadi bagai anak kecil yang menyambut baik aspirasi Bapaknya, dan ingat, semua ini dikarenakan rahmat Allah semata. Jaga diri kita agar tetap peka melihat dan mendengarnya. Seperti para gembala di Bethlehem nantinya, kita tak sampai melewatkan kabar baik surgawi dan serentak juga memberitakan kabar baik itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.